Selamat pagi anak-anak yang saya kasihi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Kita semua berdoa agar kita terus diberi kesehatan, kita terus diberi kekuatan dan kesabaran, khususnya dalam masa-masa sekarang ini anak-anak. Kita harus bersama-sama bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan segala apa yang kita miliki. Ya, jadi tetaplah terus jaga kesehatan, jangan kita abaikan, karena kita harus dukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini. Salah satunya adalah dari peran aktif kita semua. Anak-anakku yang saya kasihi, selamat berjumpa kembali di tahun pelajaran 2020-2021. Bu Dani yakin kalian sudah kangen sekolah. Bu Dani pun demikian anak-anak. Tetapi yakinlah dengan kita terus bersama-sama, kita bisa bekerja sama dengan disiplin diri dan mematuhi aturan dari pemerintah dan juga aturan dari sekolah. Kita berdoa pandemi ini akan segera berlalu dan kita kembali bisa belajar di dalam kelas. Baik anak-anakku yang saya kasihi, untuk materi sejarah Indonesia untuk kelas 11 ini, nanti kalian akan mendapatkan 2 sumber belajar yang bisa kalian pakai untuk belajar di rumah. Jadi yang pertama anak-anak, nanti kalian akan memperoleh buku paket seperti ini bukunya. Dan yang kedua ada lembar kerja siswa atau LKS seperti ini. Jadi silahkan kalian segera ke perpustakaan sekolah untuk bisa kalian ambil. Pastinya kalian akan menemui Bu Sekti, tetapi Bu Dani ingatkan untuk buku yang lama harus sudah dikembalikan dulu. Baik anak-anakku yang saya kasihi, ada sedikit perbedaan untuk tahun pelajaran ini, di mana semua sistem pembelajaran akan dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau yang sering disebut juga dengan pembelajaran daring atau online. Meskipun demikian anak-anak, kalian harus tetap semangat, tetap setia mengikuti setiap pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui daring. Dan pastikan kalian mengikuti terus dari jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Karena memang untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran seperti ini. Ya, sekali lagi kita tetap berdoa dan terus berdoa agar kondisi ini segera berlalu. Baik anak-anak, kita akan segera mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan siapkan buku catatan kalian. Silahkan kalian mendengar, kalian menyimak apa yang nanti Bu Dani sampaikan. Dan jika ada hal-hal yang penting, silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing. Dan jika ada pertanyaan pun demikian, silahkan kalian tulis. Nanti kalian bisa kirimkan ke Google Classroom, bisa komunikasi dengan Bu Dani lewat WA atau TG, agar nanti kita bisa diskusikan bersama. Begitu ya anak-anak, apa yang bisa saya sampaikan untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita akan segera mulai
pelajaran sejarah Indonesia di semester baru tahun 2020-2021. Anak-anak, bab pertama nanti kita akan belajar tentang imperialisme dan kolonialisme. Jadi bab 1 nanti kita akan belajar materi imperialisme dan kolonialisme. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian ketahui adalah menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui proses pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menjelaskan yang pertama, dengan penayangan gambar rempah-rempah, peta penjelajahan samudra, dan kapal-kapal bangsa barat, peserta didik memiliki keberanian untuk mendeskripsikan proses masuknya bangsa barat ke Nusantara. Yang kedua, melalui proses pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menjelaskan dan mendeskripsikan proses masuknya bangsa barat ke Nusantara melalui pemahaman buku teks. Dan yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, peserta didik memiliki sikap jujur dalam membuat laporan tertulis tentang latar belakang masuknya bangsa barat ke Nusantara. Anak-anak yang saya kasihi, silahkan perhatikan gambar yang ada di slide kalian masing-masing. Di situ ada gambar apa, Nana? Ya, gambar kapal. Gambar kapal. Dan ada judul di bawahnya. Saya beri judul proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa barat di Nusantara. Anak-anak, begitu melihat tayangan kapal, kalian bisa menggambarkan sebuah peristiwa apa? Ya, kapal itu identik dengan penjelajahan samudra. Begitu mendengar istilah penjelajahan samudra, kita tentunya akan ingat tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Mereka terkenal sebagai pelaut-pelaut yang ulung, yang tidak mengenal rasa takut karena keberaniannya mengarungi samudra luas. Masih ingat kira-kira tokohnya siapa saja? Begitu kalian mendengar istilah penjelajahan samudra. Ya anak-anak, kita teringat Columbus. Columbus itu dari mana? Ya dari Spanyol, betul. Kemudian selain Columbus, kita juga pernah mendengar ada Vasco da Gama. Dari mana anak-anak Vasco da Gama? Ya, Vasco da Gama ini adalah pelaut dari Portugis. Kemudian kalau kita ingat lagi ada Magellan, ada Sebastian Elcano, ya, kemudian yang dari Belanda itu ada Cornelis de Houtman, di Inggris ada Thomas Cavendish, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, nanti tokoh-tokoh pelayaran samudra nanti bisa kalian baca di buku paket ya, halaman 10 sampai 22. Jadi untuk tokoh-tokoh penjelajahan samudra ini bisa kalian baca nanti di buku paket ini, halaman 10 sampai halaman 22.
Baik anak-anak, sampai di sini jelas ya, bisa dipahami. Suara Bu Dani sudah bisa didengar ya. Baik, akan saya lanjutkan. Ada gambar rempah-rempah di situ anak-anak. Betapa luar biasanya Nusantara kita. Indonesia ini terkenal kaya akan rempah-rempah. Coba rempah-rempah itu contohnya apa? Di situ ada gambar rempah-rempah. Ada yang bisa menyebutkan contoh rempah-rempah itu apa? Ya, rempah-rempah itu ada cengkeh, ada lada, ada merica. Di gambar itu ada apa anak-anak? Kayu manis, ada bawang putih. Masih banyak lagi rempah-rempah yang kita miliki. Dan ini sungguh luar biasa karena itu ada di Nusantara, di bumi kita tercinta ini Indonesia. Dan tentunya rempah-rempah ini sangat banyak manfaatnya. Tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, tetapi kalau kita perhatikan, orang-orang Eropa ini berusaha pada akhirnya nanti ingin memilikinya. Kalau kita perhatikan, bangsa Eropa dalam memperoleh rempah-rempah ini biasanya mereka memperolehnya dari pedagang perantara. Dan tentunya harganya pun pasti jika sampai ke mereka harganya sudah mahal. Nah, mahalnya rempah-rempah ini mendorong orang-orang Eropa untuk melakukan apa yang disebut penjelajahan samudra. Karena mereka ingin mencari rempah-rempah langsung ke daerah asalnya. Anak-anak, dari hal inilah maka mulailah periode petualangan, mulailah periode penjelajahan dan penemuan dunia baru. Jadi sekali lagi, rempah-rempah ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa Eropa melakukan sebuah petualangan, penjelajahan, dan penemuan-penemuan dunia baru. Anak-anak, dari gambar yang bisa kalian lihat saat ini menunjukkan bagaimana gigihnya bangsa-bangsa Eropa untuk bisa menemukan dunia baru tersebut. Negara pelopor imperialisme kuno, yaitu Portugis dan Spanyol. Jadi dua negara ini, Portugis dan Spanyol, ini dijuluki sebagai bangsa pelopor imperialisme kuno. Mereka berusaha untuk menemukan. Dengan cara apa? Nanti mereka akan melakukan perniagaan atau perdagangan di negara-negara yang mereka jumpai. Di tempat baru inilah mereka berdagang. Mereka bekerja sama dengan pedagang asli. Bahkan mereka juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan pemerintah setempat. Anak-anak, lebih jauh dari ini, langkah-langkah bangsa Indonesia untuk melakukan imperialisme dan kolonialisme, nanti endingnya mereka akan melakukan apa yang disebut dengan monopoli atau penguasaan wilayah. Sampai di sini bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Baik, akan Bu Dani lanjutkan kembali. Kita akan melihat pengertian kolonialisme itu sendiri.
Kolonialisme itu saya tulis adalah suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Saya ulangi lagi, kolonialisme adalah suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Berikutnya ada pengertian imperialisme. Anak-anak, imperialisme sendiri ini berasal dari kata imperator yang berarti memerintah. Pengertian imperialisme sendiri adalah suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Dan biasanya dengan membentuk pemerintahan jajahan atau dengan menanamkan pengaruhnya pada semua bidang kehidupan di daerah jajahan. Jadi antara kolonialisme dan imperialisme ini hampir sama karena tujuannya pada akhirnya adalah penguasaan wilayah. Baik anak-anak, silahkan kalian perhatikan. Saya akan melanjutkan dengan tujuan bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Anak-anak, kita tentunya tahu bahwa latar belakang bangsa Barat menjajah bangsa-bangsa lain. Nanti terkhusus kita akan melihat di Indonesia, itu mereka memiliki 3 tujuan. Jadi tujuan bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera itu ada 3. Yang pertama adalah goal, glory, dan gospel. Yang pertama kita lihat goal. Itu ada gambar emas di sini. Artinya apa anak-anak? Goal itu berarti memburu kekayaan dan keuntungan. Jadi goal itu memburu kekayaan dan keuntungan. Dengan cara mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang lainnya. Jelas ya? Bisa dicatat. Jadi tujuan yang pertama itu adalah gold atau emas. Ini artinya memburu kekayaan dan keuntungan dengan cara mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang. Kemudian tujuan yang kedua ada glory. Glory ini kejayaan anak-anak. Artinya apa? Di dalam melakukan penjelajahan samudera, mereka memburu kejayaan, memburu superioritas, dan memburu sebuah kekuasaan. Kemudian ulangi, jadi glory di sini berarti memburu kejayaan, memburu superioritas, dan memburu kekuasaan. Dan yang terakhir, tujuan dari mereka melakukan penjelajahan samudera adalah gospel. Gospel, ini ada gambarnya, yaitu Alkitab. Maksudnya apa? Dari 2 tujuan yang tadi sudah saya sampaikan, ada 3 tujuan yang terakhir, yaitu gospel. Artinya, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Jadi menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Bagaimana anak-anak? Jelas ya? Bisa dipahami? Baik, Bu Dani akan lanjutkan. Anak-anak, perhatikan. Ada faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudera. Ada faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa
mengadakan penjelajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Anak-anak, silahkan bisa kalian catat penjelasan saya. Ada apa atau apa relevansinya? Apa hubungannya? Apa keterkaitannya? Apa benang merahnya? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Anak-anak, sebelum melakukan penjelajahan samudra, bangsa-bangsa Eropa ini mengambil rempah-rempahnya di Konstantinopel. Konstantinopel itu di mana? Ya, sebuah kota di Romawi Timur. Jadi, segala keperluan atau kebutuhan mereka, terutama kebutuhan rempah-rempah, mereka bisa dapatkan di Konstantinopel. Tetapi anak-anak, sejarah mencatat Konstantinopel ini kemudian perang melawan Turki dan mengalami kekalahan. Sehingga Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani yang notabene adalah para pedagang-pedagang Muslim. Nah, peristiwa ini membuat ada peraturan-peraturan baru. Dan ini tentunya sangat berdampak bagi para pedagang Eropa. Di mana salah satu peraturan itu adalah melarang bangsa Eropa atau Barat untuk mengambil barang di Konstantinopel. Anak-anak, tentunya hal ini sangat memberatkan bagi bangsa Eropa atau para pedagang Eropa. Sehingga mereka kemudian berusaha untuk memutar otak mereka mencari terobosan atau solusi untuk bisa mengatasi persoalan ini. Nah, inilah yang mendorong mereka melakukan sebuah penjelajahan samudra untuk mencari sumber penghasil rempah-rempah di dunia lain atau di negara lain. Jelas ya anak-anak penjelasan saya yang pertama? Nah, kemudian yang kedua, faktor yang mendorong mereka melakukan penjelajahan samudra adalah membuktikan bahwa bumi itu bulat. Jadi ada beberapa teori. Ada yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Ada juga teori yang mengatakan bahwa bumi itu adalah seperti meja datar begitu, di mana ujung-ujungnya adalah jurang. Nah, untuk membuktikan teori bahwa bumi itu bulat, mereka mengadakan sebuah perjanjian. Mereka di sini adalah Portugis dan Spanyol, dua negara imperialisme kuno ini. Mereka membuat satu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Tordesillas. Saya ulangi, Perjanjian Tordesillas. Di mana isi dari perjanjian ini adalah membagi dunia menjadi dua. Di mana Portugis nanti akan berlayar ke timur, Spanyol akan berlayar ke barat. Anak-anak, ada yang istimewa dari perjanjian ini? Bagaimana istimewanya? Karena ternyata perjalanan Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat, ternyata mereka bertemu di satu tempat, di satu wilayah, dan yang luar biasanya mereka ketemu di Nusantara, yaitu di Maluku, tetapi dengan kurun waktu yang berbeda. Jadi Portugis sampai di Maluku ini pada tahun 1512, yang sebelumnya sampai di Malaka tahun 1511.
Kemudian nanti akan disusul oleh Portugis sampai di Maluku itu tahun 1521. Jadi anak-anak sungguh sangat luar biasa Nusantara atau negara kita. Kemudian yang ketiga anak-anak, faktor yang mendorong penjelajahan samudera tentunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ini menunjukkan bagaimana bangsa Eropa ini sungguh luar biasa. Mereka tidak pantang menyerah. Mereka mencari penemuan-penemuan baru untuk bisa melangsungkan kehidupan mereka. Kemudian yang keempat anak-anak, ada kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Marco Polo ini adalah dari Italia, di mana dia pernah melakukan kunjungan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Nah, dari hasil perjalanannya ke dunia timur, dia menceritakan pada saat dia pulang kembali ke negaranya, dia menceritakan bahwa ternyata di dunia timur adalah banyak negara-negara yang sangat luar biasa. Banyak kekayaan alam yang bisa mereka ambil atau mereka miliki. Dan yang berikutnya anak-anak, ada semangat reconquista. Apa semangat reconquista itu? Nanti kalian bisa lihat di LKS yang ini ya anak-anak, LKS halaman 6, nanti kalian bisa melihatnya. Semangat reconquista yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Nah, ini masih ada keterkaitannya dengan tadi poin yang pertama, atau keterkaitannya dengan poin yang pertama, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Bisa dimengerti penjelasan saya ya? Bisa dipahami? Ya, Bu Deni berharap dengan Bu Deni menjelaskan secara pelan-pelan ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Baik, akan Bu Deni lanjutkan. Anak-anak kita akan lihat tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia ini semakin spesial atau khusus, karena secara umum tadi menguasai bangsa-bangsa di negara lain, kita akan melihat tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia. Yang pertama, menguasai perdagangan rempah-rempah. Anak-anak, ini sudah dilakukan oleh bangsa yang pertama kali datang di Indonesia, yaitu bangsa, ya betul, bangsa Portugis tadi ya sudah disampaikan, di mana Portugis ini sebelum di Maluku sudah sampai di Malaka, di mana Malaka ini adalah pusat perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Jadi Malaka itu pusat perdagangan rempah-rempah. Dan ini Portugis sudah menguasai. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menguasai wilayah strategis. Jadi inilah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Mereka sangat jeli untuk memilih negara-negara mana yang harus mereka singgahi dan kemudian mereka kuasai. Ya, dengan cara melakukan kolonialisme dan imperialisme tadi. Setelah menguasai perdagangan dan menguasai wilayah, tujuan yang ketiga adalah mengeruk atau mengambil atau memiliki kekayaan sumber daya alam negara lain. Dan yang terakhir, dan ini adalah bermuatan politis, di mana selain mereka ingin menguasai baik itu rempah-rempahnya, baik itu sistem perdagangannya, baik itu wilayah maupun kekayaannya, mereka juga ikut campur tangan dalam urusan politik suatu
wilayah. Baik anak-anak, pagi ini pembelajaran Bu Dani saya akhiri. Bu Dani berharap apa yang sudah tadi Bu Dani jelaskan dan terangkan ini bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Anak-anak, sebelum Bu Dani memberikan tugas individu untuk kalian semua, kira-kira apakah kalian bisa menyimpulkan arti penting dari peristiwa kolonialisme dan imperialisme yang sudah tadi Bu Dani sampaikan? Ya, tentunya ada sebuah nilai yang kita bisa ambil atau kita peroleh dari peristiwa imperialisme dan kolonialisme. Anak-anak, nilai yang bisa kita ambil dari pembelajaran pagi ini adalah menyadarkan dan memberikan pelajaran bagi kita, bahkan sekaligus peringatan. Mengapa kita sampai dijajah? Dan mengapa penjajahan itu bisa berlangsung sangat lama? Apa ada yang salah dengan bangsa kita? Nah, tentunya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dani sampaikan tadi itu memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Bagaimana hendaknya kita ini bisa mengelola negara dan pemerintahan Indonesia dengan kedaulatan dan kemandirian yang utuh sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Jadi anak-anak, biarlah materi pada pagi ini bisa memberikan sebuah pelajaran dan inspirasi bagi kita, bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian yang utuh sebagai bangsa yang merdeka. Baik anak-anak, sebelum Bu Dani akhiri pelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian bisa lihat, bisa kalian cermati. Ada 5 pertanyaan yang nanti akan kalian kerjakan. Jadi yang pertama, silahkan nanti kalian menjelaskan pengertian imperialisme. Dan yang kedua, menjelaskan pengertian kolonialisme. Dan yang ketiga, kalian menjelaskan tujuan bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Dan yang keempat, kalian mendeskripsikan atau menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi atau yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudera. Dan yang terakhir, apa tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia? Jadi ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan ya anak-anak. Silahkan kalian kerjakan dengan baik, dengan mengacu kepada sumber belajar yang sudah kalian miliki. Bisa lewat buku paket, bisa lewat LKS ataupun sumber-sumber yang lain, silahkan. Karena kalian juga harus dituntut kreatif, inovatif. Silahkan jawaban nanti diketik yang rapi. Kemudian hasilnya silahkan kalian kirim di Google Classroom. Jangan lupa cantumkan nama dan nomor absen. Baik anak-anak, sebelum Bu Dani mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, saya mengingatkan kembali agar kalian harus tetap semangat walau harus belajar di rumah. Ikuti setiap peraturan yang diberikan sekolah, terutama pada saat kita ini mengadakan pembelajaran jarak jauh. Jika ada kesulitan, silakan kalian menghubungi Bapak Ibu Guru. Ya, karena memang proses ini harus kita lewati bersama. Dan tentunya ini bisa berjalan dengan baik jika ada kerjasama yang baik
dari kita semua. Terima kasih anak-anak, kalian sudah semangat mengikuti pelajaran pagi ini, kalian sudah setia mendengarkan penjelasan Bu Dani. Pesan Bu Dani, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan jika memang ada kepentingan yang sangat penting sehingga kalian harus keluar rumah, tetap jaga diri baik-baik, tetap jaga jarak atau social distancing, dan yang lebih penting lagi tetap wajib gunakan masker untuk melindungi diri kita semua. Terima kasih anak-anak, kiranya pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.